Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul memindahkan hati. Saudara, Tuhan pasti tahu siapa yang benar-benar telah memindahkan hati ke dalam kerajaan surga. Kita dapat membayangkan bahwa hari ini di surga sudah ada catatan nama-nama orang yang sudah memindahkan hatinya di sana, saudara, ya, di kerajaan surga itu. Mereka adalah orang-orang yang pasti memikat hati Allah, memikat hati Bapa di surga, ya. Memindahkan hati ke surga bukan sesuatu yang mudah. Memindahkan hati ke surga, saudaraku, ya, artinya menaruh seluruh kebahagiaan hidup hanya di surga, menaruh seluruh pengharapan kebahagiaan hidup ya, hanya di surga. Ini mutlak, dan untuk ini dibutuhkan perjuangan yang sangat berat. Ya. Mengucapkannya mudah, tapi melakukannya tidak mudah. Sampai hari ini pun kita sedang berjuang. Kita tidak tahu berapa nilai prestasi kita dalam meninggalkan dunia ini atau memindahkan hati kita di surga. Tetapi rasanya jarang sampai nilai di atas 80. Yaitu kalau nilai maksimalnya 100. Ya. Seiring berjalannya waktu dan proses pendewasaan, ya, maka pasti kita makin meningkat, ya. Seiring berjalannya waktu dan proses pendewasaan kita, maka nilai kita pasti meningkat, ya. Pastilah kita bertumbuh terus, makin tinggi, ya, makin meningkat, makin tinggi sehingga benar-benar dapat nilai 100 atau A. Mestinya, saudara, sebelum kita menutup mata, ya, kita sudah memindahkan segenap hati kita di surga. Memindahkan hati ke kerajaan surga bukan hal mudah. Benar-benar tidak mudah, saudaraku. Benar-benar tidak mudah, saudara. Ya. Biarpun dia seorang pendeta, ya. Biarpun seorang pendeta, ya, saudara, tidak mudah, saudara. Memang hanya Tuhan yang tahu apakah kita sudah memindahkan hati di kerajaan surga atau belum. Tetapi kita sendiri mestinya bisa merasakan seberapa jauh kita telah memindahkan hati di kerajaan surga. Ya. Dalam Matius 6 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalimat ini diawali dengan pernyataan Tuhan Yesus di ayat 19 dan 20. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Jelas sekali pernyataan Tuhan ini menunjukkan, ya, bahwa kita, saudara, bahwa kita harus hidup, ya, harus hidup hanya untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Jadi adalah suatu kemutlakan untuk memindahkan hati ke surga, ya. Jadi bukan boleh ya, boleh tidak. Oh, bukan begitu. Harus, ya, mesti. Kita dari kecil telah terdidik oleh nenek moyang, ya, filosofi, ya, yang diwarisi orang tua, lalu kita juga ikut mewarisi, ya. Kita dari kecil telah terdidik oleh orang tua dengan filosofi yang diwarisi orang tua dari nenek moyang, saudara. Begitulah, saudara, dari nenek moyang. Ya, kita mewarisinya, lalu kita ikut mewarisinya. Hidup terfokus kepada bumi, dunia ini, bumi ini sekarang ini loh. Dan semua yang berorientasi kepada kefanaan, itu warisannya. Setelah kita mengenal kebenaran, kita harus mengubah cara berpikir itu mestinya. Kita harus memindahkan hati di surga. Artinya, kita tidak boleh terikat oleh apapun sehingga kita merasa keberatan kalau kehilangan sesuatu tersebut, ya. Kita harus memindahkan hati di surga, artinya kita tidak boleh terikat oleh apapun, ya.
Sehingga kita tidak merasa keberatan ya kalau kita kehilangan apapun demi Tuhan. Kehilangan apapun demi Tuhan, kita tidak keberatan. Tentu kita harus menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tentu harus menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi bukan berarti lalu kita tetap terikat dengan dunia ini ya, dengan harta ya, dengan harta milik ini. Dan jangan kita merasa bahwa seakan-akan hidup sekarang ini satu-satunya kesempatan untuk menikmati kebahagiaan. Seakan-akan di bumi ini, seakan-akan tidak ada kehidupan yang lain. Justru kehidupan yang sesungguhnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Jadi jangan kita merasa bahwa hidup di bumi ini satu-satunya kesempatan untuk menikmati kebahagiaan. Seakan-akan tidak ada kesempatan di dunia lain. Ya. Ini salah loh. Jangan kita berpikir begitu. Tidak ada kesempatan menikmati hidup di dunia lain. Justru kehidupan akan datang itu yang Tuhan persiapkan kita nikmati. Ya, ini harus dipahami ya. Hidup yang sesungguhnya dirancang oleh Allah bagi umat pilihan adalah nanti di langit baru, bumi baru. Ya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, bumi terhukum, saudara. Bumi terlaknat, maka kita hidup di dunia ini hanya untuk persiapan kehidupan yang akan datang di langit baru, bumi baru, saudara. Di mana Tuhan merancang sempurna, ya, seperti penciptaan awal sebelum manusia jatuh dalam dosa. Inilah yang mestinya benar-benar kita pahami dan kita mengambil keputusan untuk memindahkan hati kita di surga. Ya, benar-benar mengambil keputusan untuk itu, memindahkan hati kita di kerajaan surga. Jadi hidup kita di bumi ini, saudara, bukan satu-satunya kesempatan menikmati kebahagiaan. Justru di bumi ini tidak ada kebahagiaan yang benar. Kalaupun ada, jika dinikmati tanpa Tuhan, hal itu akan berakhir ke api kekal. Kalaupun ada dan memang ada kebahagiaan oleh dunia ini, yaitu gelar, pangkat, kehormatan, dan semua pemuasan nafsu, itu tidak membuat kita hidup, tapi membuat kita mati. Kematian kedua yaitu api kekal, terpisah dari Allah. Kita harus memilih kehidupan yang akan datang, dan kita berjuang untuk melepaskan semua keterikatan dengan dunia ini atau yang sama dengan kehilangan nyawa. Kita akan memperoleh nyawa yang baru nanti di kehidupan yang akan datang. Jangan keberatan kita kehilangan semua kesenangan hidup hari ini, karena kita akan memperoleh kebahagiaan yang lebih dari segala hal nanti di langit baru, bumi baru. Oleh sebab itu kita harus berkemas-kemas, ya. Kita berkemas-kemas bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan, dengan sikap, dengan langkah, dengan komitmen yang bulat. Kita memindahkan hati kita di dalam kerajaan surga. Kita harus memperkarakan diri kita sendiri di hadapan Allah. Apakah kita sungguh-sungguh sudah memindahkan hati di dalam kerajaan surga? Apa kita memiliki nama tercatat di antara orang-orang yang sudah memindahkan hatinya di dalam kerajaan surga? Kita harus gentar, saudara, terhadap realitas ini. Jangan sampai ternyata hati kita belum dipindahkan di surga. Kalau seseorang dipimpin Roh Kudus pasti bisa menyadari apakah dirinya sudah memindahkan hati ke surga atau belum. Perkara ini harus dipahami dan diterima sebagai masalah yang paling penting, lebih penting dari segala persoalan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian, ya. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.